Shalom buat anak-anak ibu semuanya. Apa kabar buat kalian semuanya? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar mata pelajaran PKN mengenai berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia, melanjutkan materi minggu lalu. Ibu harap anak-anak ibu tetap semangat dalam pembelajaran kita walaupun kita tidak melakukan tatap muka. Untuk itu kita mulai pembelajaran kita diawali dengan doa supaya pembelajaran kita diberkati oleh Tuhan. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia. Bangsa Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya. Tiap daerah atau masyarakat mempunyai corak dan budaya masing-masing yang memperlihatkan ciri khasnya. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai bentuk kegiatan sehari-hari. Misalnya upacara ritual, pakaian adat, bentuk rumah, kesenian, bahasa, dan tradisi lainnya. Contohnya adalah pemakaman daerah Toraja. Mayat tidak dikubur dalam tanah, tetapi diletakkan dalam goa. Di daerah Bali, mayat dibakar atau disebut dengan ngaben. Lingkungan tempat tinggal mempengaruhi bentuk rumah tiap suku bangsa. Rumah adat di Jawa dan di Bali biasanya dibangun langsung di atas tanah. Sementara rumah-rumah adat di luar Jawa dan Bali dibangun di atas tiang atau disebut rumah panggung. Alasan orang membuat rumah panggung antara lain untuk menghindari banjir dan menghindari binatang buas. Kolong rumah biasanya dimanfaatkan untuk memelihara ternak dan menyimpan barang. Keanekaragaman budaya dapat dilihat dari bermacam-macam bentuk rumah adat. Contoh keragaman budaya antara lain bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, suku, tarian adat, berbagai macam adat istiadat. Dampak negatif dan positif keberagaman sosial budaya Indonesia. Keragaman datangnya dari Tuhan dan manusia hanya bisa menjalani hal tersebut dalam hidupnya tanpa memaksakan adanya keseragaman. Keragaman ini sendiri ada banyak macamnya, antara lain keragaman agama, suku, ras, budaya, selera, pendapat, karakter, kelamin, hobi, dan masih banyak lagi lainnya. Berikut ini adalah dampak positif adanya keberagaman. 1. Keberagaman menjadikan sebuah negara kaya. 2. Keberagaman bisa menjadikan sumber devisa. Maksudnya di sini adalah budaya. Ketiga, keberagaman menjadi salah satu identitas bangsa yang membedakan dari bangsa lain di dunia. 4. Keberagaman menjadikan hidup sebuah bangsa jauh lebih berwarna apabila dibarengi dengan toleransi. 5. Keberagaman menjadikan sebuah bangsa jauh lebih maju sebab kreativitas dan inovasi lahir dan berkembang lebih baik dalam masyarakat yang majemuk. Adapun juga dampak negatif adanya keberagaman, yaitu 1. Munculnya persaingan. 2. Munculnya sikap negatif seperti egois, kelompok, atau golongan. 3. Mudah terpecah belah. 4. Sulit untuk mengupayakan persatuan dan kesatuan. 5. Masyarakat yang majemuk atau beragam cenderung lebih sulit diatur. Toleransi keberagaman sosial budaya Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut KBBI, dijelaskan arti toleransi yaitu sifat atau sikap toleran. Toleran adalah bersifat
atau bersikap menghargai, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kebiasaan yang berbeda atau bertentang dengan pendirian sendiri. Kehidupan sosial dan keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, sebagai pelajar Indonesia, kita harus bersemangat dan ikut andil dalam memelihara dan menjaga kebudayaan bangsa Indonesia, karena siapa lagi yang dapat mempertahankan budaya bangsa jika bukan kita, para generasi penerus bangsa. Adapun sikap toleran terhadap keberagaman sosial dan budaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Menghargai serta mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. 2. Mempelajari maupun menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat ataupun kesenangannya guna melestarikan kesenian itu sendiri. 3. Merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. 4. Menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia dan menyesuaikannya dengan sosial budaya di Indonesia. 5. Menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang yang berbeda agama. Penting memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia. 1. Mencegah agar tidak terjadinya diskriminasi antara satu sama lain di dalam bangsa hanya karena perbedaan budaya dan kepercayaan. 2. Agar kita juga dapat melestarikan berbagai macam keanekaragaman di Indonesia. Karena apabila kita tidak memahami keanekaragaman di Indonesia, maka lama-kelamaan tidak ada lagi yang namanya mewarisi keanekaragaman, sehingga akan terancam punah dan bahkan tidak diketahui. Contoh ilustrasi. Seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat, kamu mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Tahukah kamu, perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Untuk menjawabnya, anak-anak ibu boleh melakukan cerita pada sapu lidi tersebut. Untuk itu, kamu simak dengan baik. Ambil sebuah sapu lidi, cabut sebatang lidi dari sapu tersebut. Gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Bandingkan hasilnya. Pada umumnya, sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan, akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan. Nah, buat anak-anak ibu, kamu baru saja menyaksikan video pembelajaran yang ibu berikan. Ibu harap kamu memahami pembelajaran kita pagi hari ini. Namun kalau kamu belum mengerti pembelajaran kita, boleh bertanya pada ibu dari nomor WA ibu langsung. Lalu jangan lupa menyelesaikan tugas yang sudah ibu berikan. Ibu harap tugas kamu diselesaikan dengan baik, dikerjakan dengan baik. Jangan kamu kerjakan dengan asal-asalan ya nak ya. Lalu jangan lupa diakhiri dengan doa, karena sudah kita awali dengan doa. Tetap sehat, tetap semangat untuk belajar. Tuhan memberkati. Shalom.